Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk materi kedua di mata kuliah analisis kelayakan. Karena ini analisis kelayakan, maka kita nggak akan jauh-jauh dari kata-kata investasi. Ya, karena kita akan menguji atau menganalisis apakah suatu project atau suatu produk layak untuk lanjut atau tidak, ya pasti hubungannya untuk investasi. Kayak gitu, maksudnya. Ya untuk investor, maksudnya kayak kita menguji kelayakan project gitu, misalnya yang saya cerita project Semen Kupang, pembangunan lain produksi Semen Kupang. Buat apa sih kita melakukan feasibility study? Ya biar investor mau menanamkan modal di situ. Karena kan kalau pakai duit pribadi kan, misalnya duit kementerian sendiri mungkin ya, ya akan membebani APBN, sehingga kita perlu mengundang investor untuk masuk. Ya kan kita tahu ya saham itu kalau BUMN saham itu 50%, 51% itu milik negara, 49%-nya kan kita bisa meminta modal dari investor-investor lain. Kita akan bicara di minggu ini tentang konsep investasi. Tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep kelayakan usaha dan investasi. Jadi definisi investasi atau penanaman modal adalah menyangkut penggunaan sumber-sumber yang diharapkan akan memberi imbalan atau pengembalian yang menguntungkan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang terlibat dalam investasi ada waktu dan ada resiko. Secara umum investasi bisa dibedakan menjadi dua. Investasi finansial, ini yang paling sering kita dengar ya, atau paling sering kita tahu lah. Ada investor asing menanam modal di Goto. Nah, itu pasti investasi finansial. Gawe rekaman, Mas. Itu adalah investasi finansial. Sedangkan kalau kita investasi nyata, investasinya di luar keuangan. Mungkin mulai dari investasi sumber daya manusia atau aset seperti itu. Jadi tidak harus dalam fresh money ya. Menyuntikkan dananya tidak harus dalam fresh money, tapi bisa dalam sumber daya manusia juga. Itu adalah investasi yang sifatnya nyata. Kayak gitu. Kalau kita bicara investasi, nggak jauh-jauh dari kapan sih waktu pengembaliannya. Ya jangan sampai kita sebagai investor menanamkan modal, dikembalikannya baru bertahun-tahun yang akan datang, yang panjang banget. Ya, kayaknya mending didepositoin deh. Yang jelas-jelas tiap bulan ada pengembalian modalnya, walaupun nggak banyak ya, tapi kan ada pengembalian modal rutin gitu loh. Dan yang kedua adalah faktor resiko. Ya kalian udah belajar K3, udah bisa lah secara logika dasar sudah tahu bagaimana cara menilai resiko. Secara umum kan ada dua tipe ya. Kita bicara resiko, ada risk averse dan risk acceptance. Ada resiko yang kita harus hindari dan ada resiko yang oke, kita terima resiko ini. Nah, mana resiko-resiko yang harus kita hindari dan mana resiko yang bisa kita terima? Ya di situ peran analisis resiko kayak gitu. Jadi dua ini akan menjadi sesuatu yang dikonsiderkan, sangat dikonsiderkan dalam melakukan investasi. Nih, definisi-definisi lain dari investasi bisa dibaca sendiri ya. Intinya adalah penukaran uang atau penempatan dana pada proyek-proyek tertentu atau bentuk-bentuk kekayaan lain yang diharapkan dapat memperoleh penghasilan atau pengembalian. Misal kita nggak usah jauh-jauh ke proyek ya, misal kita investasi emas atau investasi dalam bentuk saham atau falas mata uang asing, itu kan kita berharap ada pengembalian di situ. Atau kita investasiin uang kita dalam bentuk deposito, nah kita kan berharap ada bunga. Bunga itu pengembaliannya. Kita investasikan, kita misal punya aset ya, rumah, kita investasikan jadi kos-kosan. Kita kan berharap dapat pengembalian ya dari kos-kosan, usaha kos-kosan kita itu.
Sehingga investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan kita bisa mendapatkan keuntungan yang di masa depan. Kayak misalnya investasi emas, itu ada yang bilang dia investasi paling aman, nggak mungkin rugi. Kenapa? 1 gram emas di masa lalu misal bisa beli 50 kilogram beras, maka 1 gram emas di masa yang akan datang juga tetap bisa membeli 50 kilogram emas. Jadi emas itu 50 kilogram beras. Jadi emas itu dinilai sebagai instrumen investasi yang menjaga nilai mata uang. Jadi kalau kita punya 1 gram emas, selamanya kita bisa beli 50 kilogram beras kapanpun itu. Sedangkan kalau kita nyimpan dalam bentuk rupiah, berapa sih 1 gram emas sekarang? 1 juta ya. 1 juta misal sekarang kita dapat 50 kilogram beras, belum tentu di masa depan kita 1 juta tetap dapat 50 kilogram beras. Belum tentu. Bisa jadi kalau kita nyimpen rupiah, 10 tahun ke depan kita cuma dapat 20 kilogram. Kenapa? Karena ada inflasi kan di sana. Inflasi bermain, sedangkan emas itu tidak terpengaruh inflasi. Emas itu contoh investasi yang paling aman, benar-benar menjaga nilai mata uang. Sedangkan yang lain saham itu masih ada resiko naik turun ya. Kalau kayak saham itu masih ada resiko naik turun, kita bisa untung, bisa juga pengembaliannya minus alias rugi. Kalau untung kita bisa untung yang besar, kalau rugi ya kita bisa loss kayak gitu. Tapi perlu dibedakan, investasi itu tidak sama dengan spekulasi. Kalian kan udah belajar probabilitas ya. Investasi itu benar-benar memperhitungkan probabilitas. Kok bisa, Bu? Kalian melakukan kalian mau investasi, kalian harus mengevaluasi resikonya. Ketika kalian mengevaluasi resiko, di situ ada kata-kata apa? Probability dikali dampak. Nah, benar-benar dihitung probabilitasnya. Akankah resiko tersebut terjadi ketika kita melakukan investasi? Jadi ketika kita melakukan investasi itu nggak bisa sak-dek-saknya gitu loh, enggak. Tapi semua harus diperhitungkan. Makanya kita bisa bilang investasi tidak sama dengan spekulasi. Mengapa kita perlu investasi? Oh, ya mungkin kita punya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Pada dasarnya investasi itu sama dengan menabung. Cuman bedanya kalau menabung di celengan gitu misal. Bedanya dengan menabung di celengan, yaitu tadi nilai mata uang rupiah itu lama-lama kan tergerus oleh inflasi. Ya kita kita menabung 2000 berharap dapat beli laptop gitu. Iya, tapi kan 2000 sekarang sama misal kita mau beli laptop 2 tahun lagi, 2000 di 2 tahun lagi kan udah beda ya. Di situ makanya kita perlu instrumen investasi yang bisa mengembalikan dana kita plus keuntungannya. Instrumennya apa? Yo, terserah, banyak kan. Ada obligasi, ada deposito, ada emas, saham, falas, terserah. Mungkin sempat rame akhir-akhir kemarin waktu pandemi, ada kripto, terserah. Banyak instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Ya, pada dasarnya kita tidak harus jadi orang yang sangat kaya untuk melakukan investasi. Harusnya di usia-usia kalian, di usia-usia saya, itu sudah mulai melek investasi. Kenapa? Investasi itu sebenarnya menabung. Tapi bukan menabung di celengan. Saya nggak bilang menabung di celengan tuh jelek ya. Oke lah, untuk dalam waktu beberapa bulan menabung di celengan tuh enak. Maksudnya ada uang lebih masukin celengan, uang lebih masukin celengan. Tapi tidak untuk bertahun-tahun. Oke lah, kita menabung di celengan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun terkumpul uang, segera masukkan itu ke instrumen-instrumen investasi. Minimal deposito di bank lah. Biar apa? Biar nilai uang kita itu tetap terjaga gitu loh, nilai harta kita tetap terjaga. Atau kita belikan emas, karena bisa jadi kita kan menabungnya, menunda keinginannya untuk jangka panjang 10 tahun ke depan gitu mungkin, seperti itu. Jadi ya mungkin kalian sudah belajar analisis kelayakan, belajar tentang investasi, mulai melek investasi itu penting banget.
Bisa dibaca sendiri alasan-alasan kenapa sih kita perlu investasi. Ya sebenarnya uh, kalau kita bicara tentang profesi financial planner, semuanya sekarang sudah mengarah ke investasi itu. Ayolah kita investasi, melek investasi. Instrumennya apa? Dari sekian banyak instrumen kita tidak terpaku pada kripto, saham, enggak. Kalau mau cari aman yang resikonya rendah, yuk dimulai dari deposito ke bank atau obligasi, kita beli surat negara. Negara berhutang ke kita kan lumayan kita dapat pengembalian. Kayak gitu. Nah, ini ya faktor yang mempengaruhi pilihan investasi, usia, resiko, pajak, likuiditas, situasi ekonomi, baik internasional, nasional, situasi industri, stage teknologi, siklus, dan tren. Bicara tentang saham, saham itu naik turun ya, benar. Tapi sebenarnya naik turunnya itu bisa diprediksi, tergantung apa yang sedang terjadi saat ini. Kayak misalnya Pilpres. Bisa jadi saat ini ada beberapa saham yang nilainya lagi naik. Ada banyak orang yang menjual. Kenapa? Ya cari aman. Nanti setelah ketahuan presiden barunya siapa dan arah kebijakannya ke industri mana, baru dia akan menanam saham lagi. Kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang wajar ya. Gitu. Jadi ya tadi, investasi itu beda sama spekulasi, nggak bisa tebak-tebak berhadiah. Enggak, bukan kuis seperti itu. Investasi memang harus dipelajari betul profilnya, dipelajari betul resikonya, kita bisa menerima resikonya kah atau kita harus menghindari kah? Itu ya investasi yang benar seperti itu. Jenis investasi dapat diukur labanya, digolongkan menjadi dua, ada penggantian mesin dan equipment, dan pengenalan proyek baru atau perluasan usaha. Tujuan keputusan investasi pasti berorientasi untuk memaksimumkan tingkat keuntungan perusahaan. Contohnya tadi yang saya bilang, kita Semen Kupang mau membuka line produksi baru, nah itu bagian dari perluasan usaha. Tapi investasi bisa juga, misal mesin-mesinnya ini udah lama nih, kalau ibarat didepresiasi itu depresiasinya udah sama dengan nol. Berarti kan masa apa ya, usia pakai produknya udah habis. Beli mesin baru. Nah, itu kan juga ada investasi ke sana kan. Tujuannya berinvestasi kalau secara individu ya, kita meningkatkan kesejahteraan. Sehingga ketika kita menabung sekarang atau investasi sekarang diharapkan bisa membantu konsumsi kita di masa depan. Dan yang ini yang tadi sering saya bilang, menghindari penurunan nilai uang atau harta karena inflasi. Inflasi di Indonesia itu termasuk ya menengah menuju tinggi, ya enggak yang tinggi banget gitu. Kayak misal negara Ethiopia gitu, enggak segitunya. Cuman ya agak tinggi lah dibanding negara-negara lain yang mata uangnya relatif stabil. Ini banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan investasi. Kalau kita bicara perluasan usaha, kita bisa menyerap banyak tenaga kerja, otomatis bisa meningkatkan produk yang dihasilkan, dan bisa melakukan penghematan devisa atau penambahan devisa. Devisa dan penambahan devisa. Kalau kita bisa investasi dengan sehat, maka kegiatan ekonomi yang menguntungkan juga akan meningkat. Ini dasar-dasar keputusan berinvestasi yang pasti ya harus dapat return. Ya jangan sampai kalian investasi tapi nggak dapat pengembalian, nggak dapat untung. Ya sama aja kayak kalian nabung di celengan gitu. Minimal ketika kita yang paling kecil tuh ya, tapi paling aman. Tapi kita kan bicara high risk, high return ya. Kayak deposito itu low risk, tapi ya low return. Tapi tetap dapat imbal hasil. Bunga deposito kan around 3-4% ya. Obligasi lebih tinggi, risknya lebih tinggi, tapi dia juga
pengembaliannya lebih tinggi, tapi masih tergolong safe, lebih tergolong aman sih. Around 6% gitu. Nah, saham bisa jadi lebih tinggi lagi. Ada beberapa saham yang lagi naik, itu pengembaliannya bisa sampai 13-14%. Wah, itu udah melebihi dari bunga bank. Ya oke lah kalau kita mau tuh. Intinya adalah jangan sampai kita berinvestasi tapi tidak memperhitungkan return-nya. Ya namanya rugi kan. Gitu. Dan yang dasar keputusan berikutnya ya resikonya. High risk, high return pasti. Jadi ketika kita ambil investasi saham yang lagi naik, yang returnnya 13%, dijamin risknya juga tinggi. Bisa risk paling memungkinkan apa? Nilainya tiba-tiba drop. Nah, karena saham itu per menit harus dilihat ya. Ya walaupun nggak sampai per menit sih, perubahannya itu bisa jadi. Intinya ya ada probability itulah. Beda dengan deposito yang memang dia low return, cuma 3%, 4% tadi, tapi ya resikonya juga rendah. Nggak mungkin tiba-tiba deposito nilainya turun tuh nggak mungkin, karena deposito itu akan stabil terus. Proses melakukan keputusan investasi yang pertama, kita menentukan dulu tujuannya apa. Ngapain sih kita investasi? Misal kita pingin nabung untuk hari tua. Terus penentuan kebijakan investasi. Jadi ada yang bilang ya jangan taruh telur di satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Kalau kita naruh uang di satu instrumen investasi, misal deposito semua, banknya bangkrut, selesai, kita dapat apa? Ya walaupun kita bisa meminta ya, atau ya hak kita kan, itu uang, itu hak kita. Minimal sejumlah tabungan kita tanpa pengembalian. Tapi ya, itu kan risikonya kecil ya, apalagi kalau bank pemerintah. Tapi ada baiknya ketika kita bisa membagi telur kita ke berbagai keranjang. Ada keranjang emas, keranjang saham, aset tanah, aset kendaraan. Tapi kalau kendaraan kita nggak bisa bilang itu investasi ya kalau kendaraan. Tapi kalau tas Chanel, Louis Vuitton, dan Hermes, ya itu tas kermas, tas-tas mewah kayak gitu. Ada yang bilang itu investasi ya karena harganya terus menaik kayak Hermes, apa sih bacanya itu ya? Tas Hermes itu kan dia makin naik karena makin langka, karena dia dikeluarinnya itu satu seri cuman berapa pieces gitu. Apa sih? Birkin Croco. Itulah. Nah, ya itu bisa jadi salah satu instrumen investasi. Tapi kalau mobil, motor itu bukan instrumen investasi, ya itu kegiatan konsumtif aja sih. Karena lama-kelamaan dia depresiasinya akan terus berkurang. Nilainya akan terus berkurang, depresiasi hingga sampai usia pakainya 0. Gitu. That's not investasi. Tapi kalau emas, ya kan dia tidak ada pengurangan depresiasi. Dan pemilihan strategi portofolio. Ada strategi aktif dan strategi pasif. Dan tadi kan kita bicara jangan taruh telur di satu keranjang. Nah, mencari kombinasi portofolio atau mencari kombinasi keranjang-keranjang yang paling efisien. Dan jangan lupa kita bisa melakukan benchmarking. Bila kita melakukan investasi ada dua pilihan. Bertahap atau periodik atau sekali saja. Kalau saya sih pilih periodik ya. Daripada kita mengumpulkan uang sangat besar baru diinvest, mending ya, oh adanya uang dingin sekarang sekian, kita lakukan investasi sekarang sekian. Nanti 6 bulan lagi, 1 tahun lagi kita punya uang dingin lagi, kita investasikan itu. Nah ini ya, investasi rutin secara berkala, bisa setahun sekali, 6 bulan sekali, bebas. Ampuh mengejar target dana yang besar. Nggak perlu, saat ini tuh nggak perlu kita punya duit gede itu, enggak. Ya perlahan aja. Oh ada uang dingin 2 juta, lumayan tuh 2 lembar suku atau 2 lembar obligasi, 2 gram emas. Jadi nggak dadak kita ngumpulin uang terus langsung beli 50 gram emas. Nggak gitu.
Itu kalau investasi periodik. Kalau lump sum ya sekali langsung gede gitu. Nah, investasi ada jenis investasi, ada yang pada aktiva real atau real asset. Ini barangnya jelas. Tanah, rumah, emas. Resikonya kecil, tapi pengembaliannya relatif kecil juga. Tapi emas itu seminimal-minimalnya emas itu menjaga nilai mata uang, nilai uang sih kalau menurut saya. Ya balik lagi 1 gram emas bisa beli berapa kilogram. Jadi dia berapa kilogram beras gitu. Jadi dia kenaikan harganya mengikuti inflasi gitu. Beda dengan tanah sama rumah. Wah, ini oke lah, secara garis besar tanah dan rumah itu nilainya terus naik ya. Tapi pas pandemi kemarin dia sempat turun jauh. Oh, lumayan sih saya beli rumah pas pandemi, dapat harga rendah. Begitu kelar pandemi langsung wing. Jadi ketika ada kondisi tertentu dia bisa naik turun. Dan likuiditasnya, kalau emas itu mudah dijual ya, apalagi kalau kita belinya emas antam, jual lagi aja ke antam, dia kan punya harga jual harga beli. Tapi kalau tanah, rumah, ya agak susah ya, apalagi kalau ekonomi lagi lesu kayak sekarang, terus pengen jual rumah, wah susahnya minta ampun. Lalu ada investasi pada aktiva-aktiva keuangan atau financial asset seperti deposito, saham, obligasi, kayak gitu. Resikonya lebih tinggi pasti, tapi returnnya juga pasti lebih tinggi kayak gitu. Ini expected return versus risk. Apa ini ya? Kalau di optimasi itu di pemodelan itu berbanding lurus. High risk high return pasti. Nah, ini risk and return relationship, ini expected return, ini risknya ya otomatis kayak gini ya. Yang paling low risk low return tuh cash equivalent. Ya kayak celengan tabungan aja. Lalu ada bond, rumah itu ada di tengah-tengah, real estate. Tapi ya agak susah sih menjual beli rumah saat ini. Saat ini loh ya, kita bicara saat ini. Nggak tahu saat-saat ke depan seperti apa. Karena sekarang ekonomi lagi lesu ya, apalagi ada isu perputaran uang di judi online, sekian miliar, 200 juta per hari nih perputaran uang di judi online, 200 juta per hari, bayangin ada uang sia-sia, 200 juta per hari. Itu yang bikin ekonomi Indonesia itu lesu banget sekarang. Coba kalian ke orang-orang dagang makanan dan lain sebagainya, itu pasti pada mengeluh. Yang high risk high return ini ada di international stock atau saham-saham internasional. Karena ya kita benar-benar harus bisa melihat resikonya dari keadaan situasi politik ekonomi di negara perusahaan itu. Dari sudut perusahaan, investasi punya arti penting. Investasi itu konsekuensi jangka panjang. Investasi akan membentuk kegiatan perusahaan di masa yang akan datang dan sifat-sifat perusahaan dalam jangka panjang. Dan investasi di dalam perusahaan itu umumnya menyangkut jumlah atau nilai uang yang sangat besar. Sehingga investasi itu ketika sudah deal saat ini, sangat sulit untuk diubah keputusannya. Nggak bisa mendadak nggak deal gitu, nggak bisa. Kalau dalam perusahaan. Generation and screening of venture ideas. Pencarian produk-produk yang berpotensi profitable adalah langkah pertama investasi. Nyatanya, faktanya, banyak contoh produk-produk, ide-ide produk menjadi faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Tidak semua yang dibayangkan itu visible atau layak.
semua harus diuji, semua harus dievaluasi, dianalisis dari berbagai aspek kelayakan. Nggak bisa kita cuma membayangkan aja. Tidak semua yang bisa dilakukan atau mungkin dilakukan itu layak dilakukan. Enggak. Memang harus dihitung semuanya. Ini beberapa langkah atau guidance untuk memilih kriteria pemilihan produk. Pertama, produknya memang dibutuhkan. Yang kedua, kita tahu jelas pasarnya, pertumbuhan pasarnya atau kebutuhan produk di pasarnya. Jangan sampai pasarnya, kita nggak punya bayangan pasar sama sekali, tiba-tiba ngeluarin produk. Ya, tahu dari mana kita kalau produk kita akan laku atau enggak. Kita kan maunya produk kita terus berkembang kan. Berarti kita harus tahu juga bahwa pasarnya terus berkembang. Dan jangan lupa kalau bisa demand-nya lebih tinggi dari supply-nya. Jadi kita yang mencapai produk, tapi demand-nya kalau bisa lebih tinggi. Misal demand-nya 3.000. Misal kita mau supply 2.000 produk per hari, maka kita harus tahu demand-nya harus lebih dari 2.000. Kenapa? Ya memastikan produk kita laku semua. Kalau demand-nya di bawah supply-nya, ya pertama harga kita jatuh, kedua produk kita nggak laku semua. Dan pastikan produk kita bisa berkompetisi di pasarnya. Pendekatannya untuk ide pengembangan produk bisa dari kita lihat dulu kebutuhannya apa, sehingga kebutuhan konsumennya apa, kita membuat produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Itu istilahnya adalah market pull. Atau kita bisa teknologi push, yaitu ya kita punya ide dulu, baru kita buat idenya, kita jadikan produknya, baru kita lempar ke pasar. Itu namanya teknologi push. Kayak misalnya HP 5G, itu adalah contoh teknologi push. Tapi, misalnya APD, reusable APD di zaman COVID itu adalah market pull. Ya marketnya emang butuh APD, makanya ada produk-produk reusable APD. Tapi kalau HP 5G itu kan teknologinya diciptakan lebih dulu, baru dicoba dilempar ke pasar. Masing-masing itu punya plus minus. Kalau yang market pull tadi, marketnya berubah, maka produknya harus ikut berubah. Jadi berevolusi terus tergantung kebutuhan pasarnya. Sedangkan kalau teknologi push, penetrasinya yang mungkin akan butuh waktu lama. Jadi kita harus ngajarin dulu lah istilahnya apa ya. Market learning dulu. Istilahnya kita penetrasi pelan-pelan, terus kita ngajarin pasar kita bagaimana cara menggunakan teknologinya, dan menyadarkan ke mereka bahwa teknologi ini tuh penting loh, kamu harus pakai loh, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing itu plus minus, ada tantangannya masing-masing, tergantung perusahaannya consider kemana. Nah ini cara-cara looking for a need ini akan lebih banyak dipelajari ketika mata kuliah perancangan produk. Tapi intinya bisa dibaca di sini, sendiri di sini. Pertama kita mempelajari dari industri sejenis yang sudah ada. Lalu kita menjelaskan mana yang input needs ya, kebutuhannya, dan mana yang sudah dihasilkan dari existing industri. Terus kita lihat gap-nya. Misal butuhnya A, B, C, D, E, tapi existing industri baru memenuhi B, C, D. Berarti kan ada gap A dan E. Gap A dan E ini yang bisa kita grab. Itu kalau kita bicara tentang market pull. Lalu jangan lupa kita melakukan riset pasar. Kita lihat trennya seperti apa, demografisnya seperti apa. Lalu kita lihat tren ekonominya, menganalisis perubahan-perubahan sosial. Loh Bu, kenapa kayak gitu? Ya iyalah. Kita bicara segmentasi targeting position, STP pasar. Kita bicara segmentasi, kita segmentasi bisa berdasarkan demografis, kita juga bisa segmentasi berdasar sosial ekonomi. Nah, ini bagaimana cara
kita menemukan ide-ide produk, bisa dibaca sendiri dan akan lebih banyak dipelajari ketika kalian mengambil mata kuliah perancangan produk. Gitu. Jangan lupa kita melakukan preliminary screening. Ini adalah proses untuk menyaring semua alternatif investasi yang ada. Screening pada umumnya dapat dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, menghilangkan gagasan yang tidak akan dilaksanakan dengan pertimbangan apakah ada batasan-batasan, monopoli, atau sebab lain yang membuat faktor-faktor produksi tidak dapat disediakan karena alasan biaya. Dan yang kedua, apakah kebutuhan modalnya di atas kemampuan kita sebagai produsen. Nah, ketika itu sudah tidak possible, maka gagasan-gagasan itu bisa di-cut. Lalu ini, apakah akibat-akibat lingkungan berlawanan dengan peraturan pemerintah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kita membuang gagasan-gagasan yang tidak possible. Yang kedua, membandingkan gagasan-gagasan yang tersisa. Jadi misal awalnya kita punya 10 gagasan produk, lalu dibuang sisa 4. Nah, langkah kedua kita membandingkan 4 gagasan itu. Ada beberapa cara. Ya, ini banyak dipelajari di perancangan produk sih. Contohnya kita bisa pakai FMEA. Jadi kita punya 4 ide produk, terus kita FMEA-kan, itu bisa. Atau pakai screening dengan faktor-faktor lainnya. Maka agar ide investasi sukses diperlukan 1, adanya pasar yang memadai, yang pasti mau beli produk kita. Lalu pertumbuhan pasarnya ada, ya kita kan maunya produk kita bertambah terus ya. Makin oke, penjualannya naik terus. Nah, berarti kan pasarnya juga harus bertumbuh. Lalu ongkos produksi yang kompetitif, ya ini kita bicara harga ya. Masyarakat Indonesia ini kebanyakan masih menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap harga. Harga 1.000 aja bisa dipertimbangkan sangat matang, sido dituku apa ora. Maka di sini penting banget ya kita bisa meminimasi cost produksinya dan cost distribusi. Dan resiko yang rendah terhadap faktor-faktor perubahan demand, harga, dan ongkos. Ini detail analisis untuk membandingkan ide-ide investasi yang masih ada. Yang pertama, adanya pasar. Bisa dibaca sendiri, di sini ada ukuran pasar, produk-produk yang berhubungan, kompetisinya di dalam pasar seperti apa, kualitas sebagai pembanding dan persaingan produk, dan lain sebagainya. Sampai kemungkinan ekspor. Ya kalau kita bisa ekspor kan kita bisa memperluas pangsa pasar ya. Yang kedua, pertumbuhan potensi pasarnya. Jadi ada proyeksi demand-nya. Kalau bisa demand-nya terus naik ya. Ibarat regresi, kan regresinya tumbuh positif gitu. Ya sampai regresinya tumbuh negatif. Lalu ongkos, nah ini biaya-biaya. Ya kita pasti mencari project atau produk yang biayanya itu minimum lah. Ngapain sih kita memproduksi project-project atau produk yang biayanya tinggi? Lalu yang jelas ini, resiko. Balik lagi ya, kita bicara investasi nggak jauh-jauh dari resiko. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di bab resiko. Sebenarnya resiko ini kan, ya balik lagi sudah pernah kalian pelajari logika dasarnya. Oke, materinya sampai sini aja. Ini ada tugas harian 2, masih tugasnya berkelompok. Carilah suatu perusahaan venture capital atau perusahaan investor di Indonesia, lalu buatlah list-list perusahaan startup apa yang didanai oleh perusahaan venture visi tersebut dan jenis usahanya apa. Lalu kalian bedah strategi investasi visi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa beda-beda setiap kelompok dikumpulkan dalam format PDF di e-learning. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu offline minggu depan. Mohon maaf minggu ini online dulu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.